Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga anak-anak ibu sekalian semuanya sehat. Baik, kita absen dulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oh iya, Najib tidak masuk ya. Semoga dia segera sehat dan bisa berkumpul dengan kita kembali untuk mengikuti pelajaran kita. Baik, hari ini pelajaran kita tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Pada minggu kemarin, Ibu sudah menyuruh untuk meringkas ya, untuk meringkas materi tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ada yang tahu sebelumnya apa itu iman? Ya, coba. Iya, betul. Iman itu adalah meyakini atau percaya. Jadi kalau kita sudah berbicara tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah, berarti kita mempercayai Rasul-Rasul Allah. Iya. Pembahasan kita pada hari ini itu yang pertama adalah tentang pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian ada landasan Al-Quran yang menjelaskan tentang beriman kepada Rasul Allah. Ada tanda-tanda beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan yang terakhir fungsi kita beriman kepada Allah. Iya. Baik. Yang pertama nanti kita bahas tentang adanya pengertian Nabi dan Rasul, adanya pengertian iman kepada Rasul, Rasul-Rasul yang wajib diketahui. Pengertian Nabi, kalau menurut pengertian iman kepada Nabi dan Rasul, ya ada pengertian Nabi terlebih dahulu. Kalau menurut bahasa, Nabi berarti orang yang diberi berita atau menerima berita atau wahyu. Tetapi berita atau wahyu tersebut tidak wajib disampaikan kepada umat manusia. Dia hanya untuk dirinya sendiri. Apakah boleh disampaikan? Tetap boleh, tapi tidak diwajibkan. Kalau menurut istilah, pengertian Nabi ini adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah yang berkenaan dengan syariat agama tetapi tidak harus disampaikan kepada banyak orang. Seperti yang Ibu bilang tadi, nanti ada perbedaan antara Nabi dengan Rasul. Kalau Nabi, dia tidak wajib menyampaikan wahyunya kepada orang banyak atau umat manusia yang lain. Sementara pengertian rasul menurut bahasa adalah utusan atau orang yang dikirim untuk suatu tugas. Kalau menurut istilah, seseorang yang menerima wahyu dari Allah berkenaan dengan syariat agama dan ditugaskan untuk menyampaikan kepada orang banyak. Di sini terletak perbedaan antara nabi dan rasul. Kalau nabi, dia menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Sementara rasul, dia menerima wahyu wajib disampaikan kepada orang banyak. Ya. Kemudian, pengertian iman kepada rasul-rasul Allah, yaitu beriman kepada rasul berarti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih dan mengutus beberapa orang pilihan sebagai rasul. Mereka menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi rasul menerima wahyu wajib menyampaikan wahyu itu apapun resikonya kepada umatnya. Jadi ya kita harus memang mempercayai ya Rasul memperjuangkan agama Islam ini tidak semudah kita sekarang ya.
Kemudian ada landasan Al-Quran mengenai beriman kepada Rasul Allah. Ini surat Al-Baqarah ayat 285 yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dan Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab dan Rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Jadi nanti kita ini setelah meninggal itu nanti akan kembalinya ke asal kita apa? Asal kita yaitu tanah. Rasul-rasul yang wajib diketahui atau nabi yang wajib diketahui, Ibu perlu peringatkan kembali ya. Kalau nabi dia belum tentu seorang rasul. Tapi kalau dia seorang rasul, dia sudah pasti seorang nabi. Karena dari ke-25 nabi itu hanya ada 5 rasul ulul azmi. Ya, nanti kita bahas tentang rasul ulul azmi ya. Pertama, nabi yang harus kita ketahui adalah Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi kalau nanti ada yang mengaku-ngaku bahwa dia adalah nabi, berarti orangnya adalah orang-orang yang sesat. Tanda-tanda kita beriman kepada Rasul, yang pertama adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk menyampaikan berita baik kepada umat manusia. Ya. Kemudian mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul itu memiliki sifat-sifat mulia dan mustahil memiliki sifat-sifat tercela. Kenapa mustahil memiliki sifat-sifat tercela? Karena memang nabi-nabi ini adalah orang-orang pilihan Allah. Yang selanjutnya mempercayai bahwa ada 5 nabi dan rasul yang termasuk dalam rasul ulul azmi. Mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi Muhammad adalah penutup daripada nabi dan rasul, sekaligus menyempurnakan agama Allah yang telah disampaikan Rasul sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad adalah penyempurna dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ia pintar. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul Allah, yaitu selalu beribadah. Apa beribadah? Ya salah satunya adalah sholat. Kemudian perilaku kita dalam keseharian, bagaimana kita bersikap terhadap orang lain. Kemudian dalam pekerjaan dan mencari penghasilan, bagaimana cara kita mencari penghasilan, apakah halal, apakah haram, itu harus hati-hati. Kemudian dalam perjuangan menegakkan amar makruf nahi mungkar. Kemudian mengikuti dan mengembangkan sifat-sifat wajib dan menghindari sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Ada 4 sifat wajib dan ada 4 juga sifat mustahilnya. Fungsi kita beriman kepada Rasul Allah ini ada beberapa ya. Yang pertama sebagai perantara atau waksiat untuk memperoleh ajaran yang benar berdasarkan wahyu yang diterimanya dari Allah. Sebagai langkah kita untuk berhati-hati dalam bertindak, sebagai suri tauladan. Ia sebagai contoh kita berlaku itu mengikuti perlakuannya Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad adalah orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang berbudi pekerti yang luhur. Setidaknya ya kita juga harus berperilaku setidaknya mengikuti perilaku Nabi Muhammad. Jadi tidak ada lagi yang melawan orang tua, tidak ada lagi yang melawan guru, tidak ada lagi yang tidak mengerjakan ibadah-ibadah sholat, tidak ada lagi yang mencuri ya. Jangan ada lagi yang mencuri karena kita sudah beriman dengan Rasul yang membawa suri tauladan atau contoh-contoh. Terima kasih. Pada hari ini kita sudah mempelajari tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Semoga nantinya anak-anak ibu ini semuanya bisa mencontoh perilaku Nabi dan Rasul. Mari kita meninggalkan sesuatu yang tidak diperbolehkan dan kita mengerjakan sesuatu yang diperbolehkan oleh Nabi dan Rasul. Baik, untuk hari ini sampai di sini dulu. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi kita pada minggu selanjutnya.